Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Loh, jajalnya seperti apa jajalnya kalau di SMK? Selamat pagi, jawabnya? Ada tetap semangat? Oke, monggo Mas, masuk Mas. Ayo masuk. Ayo. Ya silakan ambil tempat duduk. Ya masih kosong, silakan. Ya, saya lanjutkan ya. Kalau saya berbicara selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Terus luar biasa. Tetap semangat, Skansara. Yes. Ya, kayak gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat, Skansara. Yes. Ada kata-kata tetap semangat. Hari ini saya mohon ya materi yang saya sampaikan harus selalu semangat ya, karena sesuai dengan yang saya sampaikan hari ini ya, bisa dilihat di depan, ini adalah jurus yang keempat ya. Kalau keempat biasanya jurusnya itu jurus apa Mas kalau silat Mas? Garuda. Oh, berarti Garuda itu lambangnya kan ada 5 ya, lambang Pancasila. Nah di sini ya, di dalam BK jurus keempat adalah jaga konsistensi. Ada yang tahu konsistensi? Ada yang tahu? Enggak? Enggak ada? Nah, nanti kita bahas. Nah, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan pembahasan jurus yang keempat ini, jaga konsistensi, ya langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Sebelum saya mulai, ya lebih lanjut kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, saya mohon hadap ke barat semua, hadap ke barat. Ya, hadap ke barat. Mas, tidak ada pasangannya. Nah, sini. Berdiri aja, berdiri, lebih enak. Sini yang sendirian, sini Mas, ke depan Mas. Ya, sini ke depan. Ya, kita melakukan relaksasi Mas. Ayo berdiri. Nah, ini kan muhrim semua ya, cowok semua ya. Oke. Ya, dipegang pundak temennya. Ya, ayo Mas, dipegang Mas, pundak temennya. Ya, kita relaksasi. Ya, dipijat pundaknya temennya. Ya, hitungan 1 sampai 10. Ya, mijitnya 1, 2 sampai 10. Ayo kita hitung bersama-sama Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ganti kepalanya Mas. Kepalanya dipijat-pijat. Ya, keningnya ya. Ya. Ayo. Mas, nanti Mas sama pasangannya nanti. Ayo, kita mulai Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian hadap ke sebelah timur. Mas, pijiti Mas. Ya, ayo kita mulai berhitung Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gantian kepalanya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan duduk kembali. Gimana Mas rasanya Mas? Temanmu sungkan Mas.
sama gurunya sendiri. Ini malah geli, Mas. Oh, Risi. Oh, berarti masih Joko ya, Mas? Yang lainnya Joko enggak, Mas? Joko. Oh, sama sudah ngecek kok bilang enggak, Mas. Ya. Nah, semoga ice breaking tadi kita lebih rileks otot-ototnya ya. Otot kepala terutama ya lebih rileks sehingga kita dapat berpikir ya untuk kedepannya membahas materi terkait dengan jurus yang keempat, jaga konsistensi. Baik, silakan dibaca bersama-sama. Jaga diri dan konsentrasi, ilmuwan dari akan menjalani lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ada yang tahu ini, Mas? Habit loop. Apa itu? Kalau terkait dengan jaga konsistensi, ya kaitannya dengan habit loop itu apa? Apa, Mas? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Apa? Enggak tahu. Nah, habit loop itu adalah kebiasaan yang buruk. Ya, jadi ini nanti kedepannya kebiasaan yang buruk akan menjadi kebiasaan yang baik atau yang positif. Ya, selanjutnya. Nah, kita main ya, buka kepalan tangan. Ya. Clue yang pertama, ya, langkah permainan. Peserta berpasang-pasangan, sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Alhamdulillah TKR laki-laki semua. Ya, lakukan sweet, yang menang menjadi A, yang kalah menjadi B. Silakan sweet dengan teman sebangkunya. Sweet. Ayo. Mas, sama saya Mas, ini Mas. Ayo. Sudah? Sudah, ayo sweet Mas. 1, 2, 3. Saya batu gunting kertas atau ayo batu gunting kertas ya. Oh, saya menang ya. Saya yang A. Oke, geser sedikit Mas. Sini loh, geser sedikit. Geser ya, biar tidak menghalangi layar. Oke. A mengepalkan tangan sekuat mungkin seolah sedang memegang benda berharga. Nah, berarti nanti tanganmu seperti ini, boleh, seperti ini boleh. Jempolnya di dalam, boleh sekuat tenaga. Ya. Nah, B bertugas membuka kepalan tangan A, bebas caranya, mau dicakar, digigit dan lain-lain. Ya, berarti kalau nggak mau digigit pakai tangan gini Mas. Berarti kan kamu yang membuka tangan saya Mas. Nah, dipaksa, ya. Tangan dua enggak apa-apa, sampai ini bisa membuka. Ya, paham ya? Sampai sini paham? Nah, pada ronde kedua gantian. Yang B mengepalkan tangan, yang A membuka. Tetapi syaratnya, ada syaratnya, tidak seperti yang pertama. A tidak boleh menyentuh tangan B. Entah dirayu atau seperti apa. Yo cucu, yo jangan gitu Mas. Ya, itu berarti menyentuh, secara nggak langsung ya, menyentuh kena tangan. Ya nggak boleh lah Mas. Ada sopan itu. Ya, oke, silakan berdiri, kita praktekkan yang pertama. Silakan berdiri. Ya. Saya kasih waktu 20 detik atau berapa? Oke, nanti yang saya tentukan. Kalau saya bilang stop, nanti stop. Ya. Silakan dimulai. Tangan dua boleh, tangan dua boleh. Ya, stop. Sudah? Ada yang sudah bisa membuka? Sudah? Orang 7 tangan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa enggak? 7. Bisa enggak?
8. Nggak bisa. Ya, 8 ya. Berarti 8. Nah, sekarang kita praktekkan yang ronde kedua. Gantian B yang mengepal tangan. Ya, A membuka, tapi syarat A tidak boleh menyentuh tangan B, tidak boleh. Ya, dirayu seperti apa? Silahkan. Pak, boleh, boleh. Ya, tidak boleh itu menyentuh. Ya, ayo dimulai dari sekarang. Buka, Mas. Loh, sudah dibuka malah. Kalah kamu, Mas. Ya, jangan sampai dibuka ya. Ayo dirayu, Mas. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, sudah, stop. Ya, silakan duduk. Katanya tadi ada yang hipnotis. Oke, kita next. Nah, ya kesimpulannya ini. Ya, kesadaran vs paksaan. Nah, ini Mas dibaca, Mas Firman, Mas. Dibaca, Mas. Ini apa, Mas? Dibaca. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kenapa alasannya? Karena apa? Nggak tahu ya. Oke, nanti kita jelaskan ya. Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai ya, otonomi atau kemerdekaannya. Otonom itu artinya nama lainnya adalah kemerdekaan ya. Kalau ada negara otonom berarti negara merdeka ya. Nah, jadi kalian tadi mempraktekkan ya yang dipaksa seperti apapun ya, seseorang kalau tidak dari keinginan hatinya pasti tidak akan mau ya. Terus yang kedua ya, ronde yang kedua yang menggenggam tadi diperintah mau atau enggak? Tidak mau ya, berarti secara faktor eksternal ya dari luar ya, orang lain, berarti kita tetap saja tidak mau karena tidak dalam diri kita, internal kita ya. Jadi kita mau merubah diri kita sedemikian rupa, ada dukungan dari orang lain. Kalau diri kita awal mulanya diri kita tidak mau, dan jelas tidak mau ya. Intinya seperti itu gamenya ya. Kita lanjutkan. Nah, kesadaran vs atau versus paksaan ya. Radar anti persuasi akan aktif, muncul reaktansi atau reaksi resistensi ya. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Nah, biasanya, Mas ayo Jumatan ya, hari ini tadi ada Jumatan ya. Itu adalah sebenarnya kan perintah yang mendasar, Mas. Jumatan itu sholat yang mendasar bagi umat Islam. Nah, kenapa tadi ada yang jogging ya, seperti lagunya Peter Pan, Mas, semakin ku kejar semakin kau jauh ya, ternyata melipir ke parkiran. Jadi seperti itu, jangan ditiru ya. Nah, di sini ada contoh, Mas ya. Bacanya apa, Mas Dito? Ya, jadi jangan lihat kiri, tapi kalian pasti lihat kiri. Nah, itu namanya adalah larangan jadi rekomendasi ya. Awas, jalan berlubang, pasti kalian akan lihat jalannya, Mas. Bener enggak? Nah, karena kalian secara ya tidak langsung masih di mana ya lubangnya, langsung dihindari. Ya, seperti itu. Jadi, maksudnya adalah larangan jadi rekomendasi itu seperti ini, tidak boleh noleh ke kiri tapi noleh ke kiri, tidak boleh noleh ke kanan, noleh ke kanan. Ya, seperti kalian ujian tidak boleh nyontek tapi ya dipikir sendiri, ya. Nah, di sini ada 10 tombol ajaib ya. Daya perintah dalam diri. Ya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kalau One Piece Joy Boy itu artinya apa, Mas? Boy artinya apa?
Laki lek joy boy. Laki-laki kesenangan ngono. Astagfirullah itu salah pengertian Mas. Ya. Nah, ada 10 Mas. Yang pertama kesenangan, bahasa Inggrisnya apa? Joy. Kebanggaan apa? Pride. Ya. Keingintahuan. Ya udah kita fokus bahasa Indonesianya. Mungkin bahasa Inggrisnya terlalu fasih ya. Nah, yang keempat ada minat, ada tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan dan makna. Ya, jadi kalau kalian memiliki ke-10 ini, ya, insya Allah daya perintah dalam diri akan teratur. Ya, kalau dulu ya saya waktu BIMTEK saya lebih suka keyakinan. Ya, dulu ditanyai, ya dari 10 ini mana yang Anda pilih yang utama atau yang nomor 1? Saya pilih keyakinan. Kenapa Mas? Ada yang tahu? Kenapa? Alasan saya adalah ya dasar agama saya yaitu keyakinan. Ya, kalau kita memiliki keyakinan dari awal, pasti kita akan sedikit demi sedikit ada usaha untuk tadi apa jalurnya? Jurus satunya jaga konsistensi. Ya, seperti itu. Tapi intinya adalah 10 ini harus ada dalam diri kalian. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, pembiasaan berbasis kesadaran. Ya, kita fokus pada yang biru-biru Mas, yang biru dulu ini. Ini disiplin positif, ini disiplin biasa, ini disiplin positif. Nah, baris yang pertama karena faktor eksternal seperti paksaan ya. Karena kesadaran internal ya, kesadaran diri tadi, game tadi kita bisa membuka. Makanya itu dilandasi dari internal dulu. Ya, terus yang berikutnya, yang disiplin biasa itu ada, yang keduanya membentuk kepatuhan. Ya, terkait dengan tata tertib, pastinya kalau kita hanya memiliki disiplin biasa, kita hanya patuh. Akan tetapi, ya kalau kita sebagai siswa, kita memiliki disiplin positif, pasti akan tumbuh rasa tanggung jawab. Ya, bukan disiplin biasa yang hanya membentuk kepatuhan. Ya, apa adanya sudah itu tata tertibnya. Tapi kalau kita merasa tanggung jawab, ya, disiplin positifnya tinggi, pasti akan timbul rasa tanggung jawab ini. Nah, yang ketiga terkait dengan disiplin biasa, di sini ada jangka pendek dan di sini disiplin positifnya ada jangka panjang. Contoh ya, bagi yang terlambat ya, terlambat sekolah, masuk lewat gerbang pertama pasti akan didisiplinkan di depan. Ya. Berarti adalah karena adanya tertib, masuknya harus jam 7 tepat. Ya, jam 7 tepat. Karena itu adalah aturan ya. Saya bilang, karena itu adalah aturan atau tata tertib. Tapi kalau disiplin positif, berpikir jangka panjang. Oh iya, saya masuk jam 7 karena ya menjadikan saya siswa yang disiplin, menyiapkan saya jika nantinya saya bekerja masuknya jam 7 ataupun jam setengah 8 ya, saya akan masuk tepat waktu. Jangka panjangnya seperti itu Mas. Maksudnya di jangka panjang ini di disiplin positif. Di sini sudah paham? Sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kebiasaan terbentuk? Ya, kita fokus di dalam ini dulu. Ini ada lingkarannya. Ya, ada angkanya. Yang pertama, petunjuk. Ya, setelah kita diberi petunjuk, ya kita larinya ke gairah. Nah, di sini ya pengertiannya di sini. Nah, nanti kita bahas ya. Setelah kita merasa gairah atau senang, kita pasti akan memiliki sebuah respon atau tindakan. Ya. Nah, setelah kita memiliki tindakan, pasti kita akan merasa ada ganjaran, ada rasa kepuasan tersendiri. Ya. Nah, di sini ada ya isyarat. Buatlah kebiasaan itu jelas kelihatan. Ya, di sini ada bahasa Inggrisnya. Yang berikutnya, ya kita lari ke yang berikutnya, keinginan ataupun gairah di sini. Ya, buatlah kebiasaan itu menarik.
Kalau kalian tidak menikmati kebiasaan kalian, pasti rasanya akan hambar. Ya, jadi di situ. Nah, yang ketiga, ya setelah kita memiliki keinginan ya membuat kebiasaan menjadi menarik, pasti ada kemudahan. Nah, di sini maksudnya tindakan itu adalah kemudahan ya, maksudnya di sini. Buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Ya, mudah dilakukan. Contoh kebiasaan seorang siswa apa? Jam sekian sampai jam sekian sekolah, sekian sampai sekian pulang dan seterusnya. Ya, kalau lebih paham lagi yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu ya. Terus yang keempat ada ganjaran. Ya, buatlah kebiasaan itu memuaskan, ada rasa kepuasan. Saya bisa melakukan. Ya, salah satunya contoh kalau kita umat Islam ya, kita beribadah ya sudah komplit 5 waktu ibadahnya pasti rasanya akan enak, rileks ya. Secara rohani kita, roh kita akan enak, yaitu terkait dengan agama ya. Nah, di sini sudah paham Mas untuk perputaran ini? Ya, ini sudah ada contohnya dari isyarat, kita memiliki isyarat itu pikiran. Oh iya. Oh iya, seperti itu. Ya, terus setelah itu kita memiliki keinginan, ya, keinginan itu yang kita lakukan. Ya. Dan yang dilakukan itu kalau bisa yang mudah-mudah saja. Ya, sehingga kalau sudah selesai yang kita lakukan tepat waktu, maka akan merasa puas, ganjaran itu kepuasan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Di sini nanti akan ditampilkan 3 contoh. Ya, 3 contoh. Ada yang bisa memahami ini? Nah, ini di bawah ini ada grafiknya. Aku mau lari sehari 10 km. Ya, larinya 10 km. Ya, ini adalah gambar pertama. Nah, bagaimana respon si anak ini, Mas? Gimana yang pertama? Nah, semangat. Ini ya ditunjukkan oleh grafik ini. Y3 ini. Nah, yang kedua, nah, turun semangat. Ya, ini grafiknya 1 sampai sini. Ya, terus yang terakhir hilang. Ya, dari kesadaran ini dari hari pertama, kedua, ketiga masih semangat. Ya, tapi turunnya tidak langsung ngedrop tidak, ya. Nah, akhirnya di hari keempat ya dia lari turun. Ya, di hari kelima turunnya sangat drastis dan akhirnya hilang. Ya, jadi terkait dengan kesadaran dia hanya konstan di situ saja. Ya, beberapa hari dilalui dan hari berikutnya sudah malas. Seperti itu. Nah, yang kedua, gambar kedua. Gimana Mas ini Mas? Artinya gimana? Hari ke-1 masih semangat, baterainya masih full. Ya, hari kedua masih semangat. Hari ketiga turun sedikit, keempat turun sedikit. Ya, kelima, ya hari kelima ini ya turunnya sangat gratis, lebih dari 50%. Ya, akhirnya baterai motivasinya makin melemah, low. Ya kayak Ultraman jo, ting tong seperti itu. Ya. Nah, gambar yang ketiga. Ya, silakan diartikan Mas, gambar yang ketiga. Bagaimana gambar yang ketiga? Bagaimana? Ini? Ya, di sini ada dinosaurus ya. Dinosaurus tadi adalah habit loop tadi ya, kebiasaan yang jelek tadi. Ya, gimana? Ini Masnya gambarnya gimana? Ya tetap stay ya, konsisten. Ya, konsisten ya. Jadi ya contoh gambar yang ketiga ini adalah setiap harinya konsisten ya. Kadang melebihi target. Nah, jadi seperti ini Mas ya. Kalian bersekolah masih semangat sampai nanti kelas 12 lulus. Nah, siapa tahu kadang melebihi target ini adalah rezekimu mencari pekerjaan. Ya, kalau masih sekolah nanti kelas 12 ada seleksi Astra, Suzuki, Wuling ya di kelas 12 tapi di semester genap bulan Januari Februari.
pasti ada seleksi itu. Nah, ini namanya kalau kita gambarkan adalah kadang lebih target yaitu. Contohnya itu seperti itu. Nah, di sini ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Ya, sebelum saya jelaskan, ini dibagikan dulu. Mas, dibagikan ke belakang, Mas. Ya, silakan ambil alat tulisnya. Ya, lebih cepat lebih baik karena perintahnya sangat mudah. Dibagikan, Mas. Lebih, Mas. Ya, sudah. Ye, itu ada judulnya, Mas. Riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Yang lembar kedua, ini coba dilihat di depan ya. Ini judulnya berbeda. Nah, fokus di atas ini, Mas. Kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Ya, yang 7 hari ke belakang, yang ini, ya berarti dimulai dari malam tadi. Ya, berarti Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, dan Jumat. Ya, Jumat yang lalu. Nah, kalian Jumat yang lalu itu tidurnya jam berapa? Ditulis di sini, hari pertama. Pergi tidur jam berapa? Jumat yang lalu, ya, 1 minggu yang lalu. Terus di hari Sabtu tidurnya jam berapa? Ya, Minggu, Senin, ya, terus Selasa, Rabu, Kamis. Dan bangun tidurnya jam berapa? Diingat-ingat. Nah, nanti dijawab ini ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 2 lembar tadi. Diingat-ingat. Dari hari Jumat berarti ini. Jumat yang lalu. Nah, terus bangunnya jam berapa? Mas, dikerjakan, Mas. Enggak usah khawatir, tidak terjadi apa-apa ya kalau sama saya. Yang penting ini diisi real sesuai dengan yang kalian lakukan. Ya, kalau diisi real, ya insya Allah kita dibahas di sini ya akan membantu kalian bagaimana tidur tepat waktu. Dalam Jumat, terus itu Sabtu, hari kedua, hari ketiga Minggu, keempat Senin, boleh ditulis ya waktu Indonesia ya jam 1. Kalau malamnya tidurnya jam 10 berarti 22. Kalau ditulis secara bahasa Inggris berarti bedanya AM dan PM. AM itu jam 00.01 pagi ya sampai jam 12 siang. Ya, kalau PM jam 12 siang sampai jam 24.00 malam atau jam 12 malam itu PM dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa ya, ada pertanyaan dijawab. Apa yang menyebabkan tidur telat? Ya, dijawab. Terus apa dampak dari tidur telat dan begadang dampaknya? Bisa dilihat dari fisiknya, aktivitasnya, ya dan lain sebagainya. Lebih ya Mas ini ya.
Nah, yang berikutnya ini adalah rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Ya, berarti mulai hari Jumat ini sampai ya hari Kamis. Jumat hari ini, ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ke depannya ya sampai hari Kamis. Nah, apa manfaat tidur cepat? Ya, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Ya, kurang 2 menit lagi ya waktunya ya. Ya, pertanyaannya mudah, tidak sulit-sulit amat. Karena itu aktivitas kalian sendiri. Oke, ini pertanyaan tidak harus dijawab 3, tidak harus dijawab 5. Ya, yang penting mewakili diri kalian sendiri. Ayo dikerjakan, Mas. Ayo, Pak Sekretaris dikerjakan. Ini belum rencananya? Bangunnya, rencana bangun. Ya, ini ada manfaat tidur cepat. Dan manfaat tidur cepatnya apa? Kalau dari fisiknya, dari keseharian aktivitasmu itu seperti apa ya? Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Ada yang sudah? Sudah? Oke, sini Mas, maju ke depan Mas. Ya, kita ambil contoh satu ya dari temanmu ya. Ya, di sini Mas. Boleh diri di sini Mas. Nah, halo Mas, halo. Halo ya. Nah, berhenti sejenak, kita fokus kepada temanmu. Ya, ini sebagai menjadi contoh yang baik untuk temanmu ya. Oke Mas, yang pertama Mas. Yang pertama rencana, kok rencana? Nah, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Rata-rata tidurmu jam berapa Mas? Rentan waktu jam 10 sampai jam 2, ini jam 2 pagi. Berarti temenmu ya rata-rata di hari efektif untuk sekolah, tidurnya 7 hari ke belakang, dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Terus untuk bangunnya Mas? Jam 5, oh rata-rata jam 5. Ada yang kalau di hari libur bangunnya jam 11. Nah itu sholatnya itu gimana itu? Ya. Terus pertanyaannya, apa yang menyebabkan tidur telat? Main HP, terus? Ya main HP. Setelah itu nonton film. Betul, main HP saja ya. Yang paling mengganggu paling utama adalah main HP. Ya, apa dampak dari tidur telat dan begadang? Dampaknya apa, Mas? Telat bangun. Terus ada lagi? Aktivitas yang terganggu gak? Ya, terganggu. Tapi kayaknya kamu nggak terganggu ya aktivitasnya karena itu adalah kebiasaan. Ya, oke, selanjutnya. Ya, yang lembar kedua, Mas. Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Ya. Untuk tidurnya jam berapa? Jam 8, Pak.
Jam 8. Oh, alhamdulillah jam 8 semua masih tidurnya, teman jam 8. Yakin ya wajahnya seperti ini tidurnya jam 8 ya? Tidak, Mas. Dipertanyakan. Jangan senyum-senyum nanti malah nggak kelihatan temenmu. Ya, terus bangun paginya? Jam 4, Pak. Jam 4. Bangun paginya jam 4 pagi. Berarti ya sing azan toh Mas, sing azani. Ya berarti sholat ya Mas Bu ya. Walaupun tadi sebelumnya belum sholat subuh lah, berarti ini sholat subuh. Sholat tahajud ya boleh, sudah tidak boleh, sudah ada azan. Ya terus, ya pertanyaannya, apa manfaat tidur cepat? Manfaatnya? Bisa bangun pagi, Pak. Bisa bangun pagi. Betul, tadi ditulis jam 4 pagi ya. Nah, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Apa Mas? Minum susu. Tadi temenmu minum susu Mas, biar tidur cepat. Ya mungkin susunya itu ada obat tidurnya Mas. Ya, biar tidur cepat. Ya, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Tadi kamu sebelumnya kebiasaannya apa? Main HP ya? Nah, berarti tidak main HP ya. Jadi kebalikannya itu. Ye, sudah, monggo silakan tidur. Saya tidur. Biar cepat tidurnya ya. Duduk di tempat duduknya kembali. Ada yang sudah lagi? Sudah? Nah, nanti itu diresapi ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, FM ini singkatan ya dari Mas Alexander. Ya, Alexander. Ya, silakan dibaca sama-sama. Nah, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Ya, maksudnya adalah ya, diri kalian sendiri yang menentukan masa depan. Ya, orang lain tidak bisa menentukan masa depanmu. Ya, peribahasanya adalah ini ya ragamu, ya diisi oleh rohmu, yang menggerakkan tubuhmu ya dirimu sendiri. Ya, orang lain hanya bisa mendoakan. Ya, seperti itu maksudnya dari ya Alexander. Nah, gimana ini? Coba dibaca bersama. Selamat merdeka. Nah, berarti ini sudah tahap akhir ya. Nah, sebelum saya jelaskan terkait dengan ini, boleh dikembalikan untuk lembarannya. Ya, enggak apa-apa ya. Silakan dikumpulkan. Ye. Ayo ke depan. Ayo ke depan, dikumpulkan ke depan ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Sama kafe. Sudah? Ayo dikumpulkan ke depan. Sudah ya? Oke. Ayo sini. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Selamat pendekar. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka keempat. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Nah, di dalam jaga konsistensi ini, ya, tujuannya adalah
kalian harus melakukan kebiasaan yang konsisten ya untuk merubah diri kalian. Kalau kalian tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, kalian tidak akan terbiasa untuk menuju ke hal yang konsisten. Oleh sebab itu, saya berharap kalian sebagai siswa kalian harus konsisten ya. Mau lulus tepat waktu? Mau ya? Berarti silahkan jaga konsisten kalian sebagai murid dari mulai kelas 10, kelas 11 sampai dengan kelas 12 ya. Saya harapkan di kelas ini masuk bersama, lulus bersama, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, itu dari saya ya, sekian dan terima kasih dan semoga nanti kedepannya bermanfaat ilmu-ilmu yang saya sampaikan terkait jaga konsistensi. Oke, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu di hari berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.